Gara-gara rupiah yang volatil, cadangan devisa Indonesia periode September 2022 menyentuh level terendah dalam lebih dari 2 tahun terakhir. Padahal, neraca dagang Indonesia mencetak surplus 28 bulan beruntun. Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2022 mencapai 130,8 miliar dolar, anjlok 1,4 miliar dolar dibandingkan posisi Agustus 2022. Penurunan cadangan devisa disebabkan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Namun Bank Indonesia menegaskan posisi cadangan devisa saat ini masih memadai untuk kebutuhan pembiayaan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan impor skala internasional. BI memandang, ke depan cadangan devisa RI akan tetap memadai, didukung dengan stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga. Bukan hanya gertakan, Indonesia akan stop ekspor timah. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia menyebutkan penghentian ekspor timah ini dalam bentuk mentah atau raw material. Meskipun belum diucapkan kapan pastinya ekspor timah akan dilarang, Menteri Bahlil menyebutkan bahwa sektor industri timah harus wajib membangun hilirisasi. Indonesia menjadi negara dengan penghasil timah kedua di dunia setelah China. Hanya saja Indonesia dinilai tidak bisa memainkan perannya atas penentuan harga timah di dunia itu. Hal itu terjadi karena sejauh ini ekspor timah yang dilakukan oleh Indonesia adalah hanya barang mentah. Berkaca dari China sudah melakukan hilirisasi 50% hingga 70%-an di negaranya, sementara Indonesia hilirisasi baru mencapai 5%. Cerahnya pangsa pasar tembaga yang semakin memantapkan langkah Freeport Indonesia untuk berinvestasi di Indonesia. Bahkan, Freeport Indonesia telah menganggarkan total investasi mencapai 18,6 miliar dolar Amerika Serikat untuk periode 2021 hingga 2041. Nilai investasi tersebut terbagi menjadi 15,6 miliar dolar untuk penanaman modal dan sebesar 3 miliar dolar akan digunakan untuk membangun smelter kedua di Gresik, Jawa Timur. Sebelumnya pada periode 1973 hingga 2021, Freeport Indonesia telah menggelontorkan dana investasi 18 miliar dolar Amerika Serikat. Chairman and CEO Freeport McMoran, Richard C. Atkerson memaparkan, saat ini sebanyak 70% tembaga di seluruh dunia digunakan untuk mengalirkan listrik. Tembaga juga sangat dibutuhkan dalam mengembangkan kendaraan listrik maupun pembangkit-pembangkit energi baru terbarukan yang diharapkan dapat membuat bumi lebih hijau. Seperti yang terjadi dengan Indonesia, jumlah cadangan devisa Jepang tercatat anjlok 54 miliar dolar Amerika Serikat pada September. Penyebabnya adalah intervensi yang dilakukan untuk menanggulangi pelemahan yen terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut data Kementerian Keuangan Jepang, jumlah cadangan devisa Jepang per akhir September 2022 adalah 1.238 triliun dolar Amerika Serikat dan menjadi yang terendah sejak akhir Maret 2017. Cadangan devisa Jepang tercatat yang terbesar kedua di dunia. Setelah China, jumlah cadangan devisa Jepang tercatat menurun karena pada September Kementerian Keuangan Jepang menggelontorkan dana 2,8 triliun yen untuk mengintervensi pelemahan nilai tukar yen yang terjadi. Pasar keuangan Jepang berspekulasi pemerintah Jepang telah menjual surat utang dolar pemerintah Amerika Serikat untuk mencegah yen melemah jauh. Nilai tukar yen terhadap dolar Amerika Serikat bulan lalu pernah mencapai titik terendahnya dalam 24 tahun terakhir. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Prospek suram terus membayangi ekonomi global yang diiringi dengan ancaman resesi. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional IMF Kristalina Georgieva mengatakan, pada pekan depan pihaknya akan memangkas proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi global untuk 2023. Menurutnya risiko resesi dan ketidakstabilan keuangan terus meningkat. Georgieva mengatakan prospek ekonomi global gelap mengingat guncangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, serangan Rusia ke Ukraina, dan bencana iklim di semua benua. Hal itu bisa menjadi lebih buruk. Tatanan lama yang ditandai dengan kepatuhan pada aturan global, suku bunga rendah, dan inflasi rendah memberi jalan kepada tatanan di mana negara manapun dapat terlempar keluar jauh dengan lebih mudah dan sering. Semua ekonomi terbesar di dunia, Eropa, China, dan Amerika Serikat sekarang melambat yang mengurangi
permintaan ekspor dari negara-negara berkembang yang sudah terpukul keras oleh harga pangan dan energi yang tinggi.